Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Aurelia Ceril Rizan dari SMA Negeri 1 Kota Tegal. Sebagai tim pemerintah, saya setuju bahwa sikap apatis terhadap politik adalah sikap yang tidak bermoral. Makna dari apatis sendiri adalah tidak acuh ataupun tidak peduli. Maka dari itu, apatis terhadap politik adalah tidak peduli terhadap politik yang sedang berlangsung dalam suatu negara. Sedangkan moral adalah hal kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi hukum yang mengikat dalam struktur sosial dan adat. Apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Menilik dari karakteristik moral, yaitu yang pertama, lapis pertama adalah moral berkaitan dengan kewajiban, lapis kedua moral berkaitan dengan hati nurani, dan lapis ketiga moral berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Apalagi Indonesia adalah negara hukum. Menilik dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbasis pada sistem demokrasi di mana suara tertinggi adalah suara rakyat. Maka dari itu, apabila kita apatis terhadap politik, maka kita tidak bermoral karena kita tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai suatu warga negara yang memilih secara langsung dalam pemilu. Dewan Juri yang terhormat, saya menyetujui mosi ini bukan saja tanpa alasan. Yang pertama adalah politik Indonesia dipegang dan dikendalikan oleh rakyat melalui pemilu. Apabila sikap apatis ini dilakukan dan banyak dilakukan, maka hasil pemilu tidak akan jujur dan adil ataupun tidak sesuai dengan asas luber jurdil pemilu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah peduli terhadap politik. Maknanya ia memilih dan turut serta dalam pemilu dengan pilihan yang mantap berdasarkan visi dan misi dan tujuan. Maksud saya adalah peduli terhadap politik. Ia membuka mata terhadap calon-calon yang ada dan membuka mata bagaimana sistem politik Indonesia ini sebenarnya bagaimana dijalankannya, apakah sesuai dengan demokrasi ataupun tidak. Bagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Yudisi melakukan sidang dan sebagainya yang ada di Indonesia, apakah sesuai dengan hukum dan asas sistem demokrasi itu sendiri. Itu adalah peduli terhadap politik menurut saya. Yang ketiga adalah peduli terhadap politik berarti peduli pada kelangsungan negara. Karena pemilu atau memilih pejabat yang nantinya akan mengurus negara yang membuat undang-undang adalah kewajiban bagi kita semua dan berkaitan dengan kelangsungan negara. Maka bagi saya isu ini sangat urgent untuk kita bahas, bahwa apatisme yang ada di masyarakat telah banyak sekali terjadi. Bisa kita lihat bahwa generasi muda saat ini banyak yang memilih untuk apatis terhadap politik karena politik yang dijalankan dalam suatu negara terus-menerus dilakukan seperti itu tanpa ada perubahan, tanpa ada reformasi dari pemerintah itu sendiri. Hal yang bisa kita lakukan adalah memuat saran dan kritik tentang negara. Dewan Juri yang terhormat, kritik dan saran adalah bentuk peduli kita terhadap politik yang sedang dijalankan. Yang kedua adalah mendorong masyarakat melalui media sosial untuk aktif berpolitik. Aktif berpolitik bukan hanya mencalonkan diri dalam pemilu, tapi juga memberikan saran dan kritik, lalu mengimplementasikan perintah-perintah dari pemerintah atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Lalu mengapa apatisme di Indonesia ini semakin banyak semakin tahunnya? Karena nepotisme dan korupsi yang terus diulang-ulang menjadikan masyarakat yang jenuh terhadap politik. Yang kedua adalah politik yang terus berulang, apalagi kesalahan-kesalahan yang terus diulang pada pemilihan birokrasi pejabat pemerintah. Dan yang ketiga adalah masyarakat menganggap pemilu sudah tidak jujur dan adil lagi. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat apatis terhadap politik ini sendiri? Yang pertama adalah memuat ideologi peduli terhadap politik, ideologi demokrasi melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua adalah menjadikan politik sebagai sarana pesta rakyat dalam struktur horizontal kemasyarakatan di negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah membuat politik semakin jujur dan adil sehingga pemilu yang dilaksanakan adalah keputusan dari rakyat, suara rakyat. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita bayangkan apabila apatisme politik ini kita biarkan secara terus-menerus adalah pemilu yang harusnya menjadi ajang untuk rakyat menyalurkan suaranya, maka dapat dimanipulasi dan dapat dimonopoli oleh suatu pihak dengan kepentingan tertentu. Hal ini tentu saja dapat mengancam kelangsungan tata pemerintahan negara Republik Indonesia dan seluruh pembangunan ekonomi yang telah dilakukan. Apatis terhadap politik, saya tekankan sekali lagi, adalah hal yang tidak bermoral karena dapat mengancam kelangsungan suatu negara. Yang kedua, apabila kita melihat
bagaimana peduli terhadap politik dapat menyelamatkan negara kita apabila hasil dari pemilu yang keluar adalah hasil yang jujur dan adil sesuai dengan suara rakyat, sesuai apa yang dengan rakyat inginkan, maka bentuk pemerintahan suatu negara akan menjadi jujur, adil, dan amanah apa yang dititipkan rakyat kepada pejabat itu. Dewan Juri yang terhormat, saya setuju bahwa apatis terhadap politik adalah hal yang tidak bermoral. Menilik dari banyaknya kasus-kasus dan banyaknya manfaat dari peduli terhadap politik itu sendiri, saya menyarankan apabila kita mengentarkan semangat politik kepada masyarakat melalui media sosial seperti yang banyak warganet lakukan di Twitter dengan mengangkat isu-isu dan mengangkat bagaimana sih pemerintah melakukan demokrasi secara adil dan jujur. Mari kita bangun politik Indonesia kembali ke hakikatnya, yaitu politik akan menjadi sesuai dengan hakikatnya karena dilakukan oleh masyarakat dan mengakar kepada seluruh masyarakat negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.